Alright, everyone, welcome to Sunday Live Talk Show, and it is the fourth week of the month of April 2022. I'm hoping and praying that all of you are doing fine and doing good. And today we'll be talking with Pastor Stefano Paulo Rumbayan, and I'm sure it's going to be a great blessing talking with him. And our topic for today will be how for us as a Christian to work out or to memaknai keselamatan kita di dalam kehidupan ini. So it's so exciting to talk about this with Pastor Stefano. But before that, we're going to enter into his presence. We're going to bow our head and we're going to pray. So let's prepare our heart and let's pray. Dear Heavenly Father, we give you thanks, we give you glory, we give you honor for everything that you have done, everything that you are going to do, and everything that you are about to do in our life. It's only because of your grace and mercy. It's only because of your salvation in our lives, Lord. And now we just want to pray. Let this talk show be a blessing to our hearts, and let we can learn something new again today. Holy Spirit, fill our hearts, fill our houses. We long to encounter you. We long to learn again, Father, today. And we pray, Father, let every bit of our discussion, Father, will be a great blessing into our lives, Lord. Thank you, Lord Jesus. In your name we pray and give thanks. Amen. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadiratnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, matiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami hidup bagimu. Kami perlu Engkau Yesus di dalam hidup kami, menuntun langkah kami, menuntun langkah hidup kami. Kami mengangkat tangan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami perlu Kau Yesus, pegang tangan kami. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup
di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, Engkaulah alasan hidup kami Tuhan. Okay, I think I'm gonna send invitation to Pastor Stefano. So he's gonna be notified and he can join us in this live for tonight. Dan perbincangan kita kiranya dapat dimulai segera dan menjadi berkat bagi semua yang menyaksikan saat ini maupun yang akan menyaksikannya nanti. So kita invite. Oke, ya. Kita coba menunggu sampai Pastor Stefano berada di mengaccept invitation-nya dan berada di live bersama dengan kita pada malam hari ini untuk membicarakan tentang makna keselamatan yang kita terima tentunya melalui kebangkitan Kristus yang baru saja kita rayakan juga minggu lalu, yaitu hari raya Paskah di mana Ia mati dan bangkit untuk kita dan memberikan kita keselamatan. Bagaimana cara kita memaknai keselamatannya? Apakah hanya sekedar dengan kita merayakan Paskah saja, atau apa yang harus kita lakukan untuk memaknai keselamatan yang begitu mahal dan begitu precious yang sudah Dia berikan bagi kita? So, kita akan diskusi malam hari ini dan kita akan tunggu sampai Pastor Stefano bergabung dengan kita pada malam hari ini dan perbincangan kita dapat dimulai dan menjadi berkat bagi teman-teman semuanya yang hadir malam hari ini. Haleluya. Iya. Kita sepertinya masih harus menunggu mungkin beberapa saat lagi. Pastinya kita akan mulai berbincang-bincang. Dan I'm pleased to announce that Sunday Talk Show second anniversary is already ready, and I'm sure that you all are excited also to celebrate with us the 2 years of God's mercy and goodness di dalam talk show ini yang dimulai semenjak pandemi sampai kepada 2022. 2 tahun yang penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat, melihat bagaimana jiwa-jiwa dijangkau melalui live Instagram pada malam hari ya, yang begitu luar biasa, menjangkau jiwa-jiwa dari berbagai kota di Indonesia bahkan sampai ke luar Indonesia juga, dan it's so amazing. So ya, kita akan merayakan 2 tahun yaitu pada tanggal 8 Mei 2022. Oke, mungkin sambil kita menunggu Pastor Stefano bergabung dengan kita, mungkin kita akan menaikkan satu pujian lagi sambil kita menunggu Pastor Stefano berada di dalam bersama kita malam hari ini. Yuk, mari kita naikkan satu pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri,
Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, kemanakah kami mencari Tuhan? Oke, ya, kita akan invite. Segera memulai perbincangan pada malam hari ini, dan kiranya menjadi berkat bagi teman-teman semuanya. So, kita tunggu koneksinya tersambung. Oke. Iya. Kita tunggu. Selamat sore, Pastor. Selamat malam. Selamat malam, brother. Ya. Mohon maaf, saya masih jadi live dari mobil karena jalanan masih belum terkondisi. Nggak apa-apa ya, brother. Sinyal saya masih Nggak apa-apa ya. Selama tidak mengganggu, Pastor ya. Tidaklah, Oke. tidak mengganggu. Wow, sekali lagi terima kasih banyak. Mencoba untuk mengejar waktu, ternyata ya memang jalanan cukup macet, jadi Yes. oke lah. Saya menepi dulu demi kita live bersama. Oke, wow. Terima kasih banyak sekali lagi, kabarnya? Bagaimana kabarnya, brother? Baik, Pastor. Pastor, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat selalu walaupun beberapa minggu yang lalu saya baru selesai dari perawatan rumah sakit ya. Oh, oke, wow. Luar biasa. Tapi Sekarang sudah sehat kembali, Pastor. Ya, karena kan kalau kita nggak merasakan sakit, kita bukan manusia berarti ya kan. Karena Betul. manusia pasti ada namanya sakit, ada namanya mengalami permasalahan ya. Tapi kita syukuri aja. Kita bersyukur karena sakit yang Tuhan berikan itu sebuah tanda agar kita jangan terlalu lelah, harus beristirahat. Gitu, brother. Benar, setuju. Wow, luar biasa, mantap. Nih, kan ini sekarang nih banyak suara saya kok seperti echo ya. Kenapa? Suara saya seperti mantul kembali, Pastor. Oh, tidak. Di sini suaranya nggak mantul. Mungkin karena saya ada di tepi jalan dekat tempat makan ada live musiknya, jadi mungkin dari tempat saya agak berisik kali. Oke, baik. Oke, ya. Nggak terlalu terganggu ya suaranya? Enggak sih, nggak terlalu terganggu sih. Oke. Pastor kan nih banyak mungkin pengikut Pastor semua mengenal Pastor nih sebagai seorang yang menggembalakan sebuah gereja gitu, melayani Tuhan. Nah, apakah memang ini yang menjadi cita-cita Pastor gitu dari kecil untuk menjadi seorang gembala atau melayani Tuhan gitu? Oke, kalau dibilang cita-cita, jujur saya nggak punya cita-cita jadi gembala atau pendeta. Karena actually saya ketika saya dulu waktu kecil, karena dulu saya tuh bukan terlahir sebagai orang yang mengenal Kristus dengan baik ya, gitu. Oke. Saya terakhir memang dulunya Kristen, tapi mohon maaf saya dulu Katolik gitu kan. Oke. Tapi memang saya tidak diajarkan nilai-nilai kekristenan atau nilai-nilai agama yang baik dari orang tua saya gitu. Jadi ya perjalanannya selama 17 tahun, malah saya nggak pernah baca Alkitab, saya nggak pernah ke gereja. Kalau ke gereja
ibadah jam 9, saya datang sama orang tua saya 10.15. Luar biasa. Karena kenapa? Karena saya harus nonton Doraemon dulu. Oke. Ya, ya, Karena ya, dulu ya. saya ya waktu masih kecil ya saya lebih senang hal-hal seperti itulah, nonton. Dulu kan hari Hmm, Minggu tontonannya khusus anak-anak semua ya. Jadi betul. Ya, bisa ya, nonton ya. kayak gitu-gitu ya. Jadi Betul. yang sekarang sudah di usia 17 tahun lah titik balik saya ikut Yesus, saya dibaptis. Ya, Hmm. seperjalanannya disitulah saya semakin mau mengenal siapa Tuhan yang saya sembah gitu. Hmm. Pengenalan Dan akan sampai Kristus akhirnya, itu. Mhm. kenapa? Ya, boleh lanjut lagi, Pastor, nggak apa-apa. Sampai Ya, akhirnya. jadi setelah 17 tahun saya baptis, dan itu juga perjalanan panjang sampai orang tua saya menolak saya. Ya karena buat orang tua saya hanya buang-buang apa ya, ya jadi nggak jadi buat orang tua saya sih jadi Kristen yang nggak jelas gitu loh. Di KTP Katolik tapi saya dibaptis gitu kan. Hmm. Lalu saya bergereja di salah satu denominasi gereja dan dulu gerakan youth cukup kuat. Saya semakin berapi-api ikut Tuhan dan saya mau Hmm. coba pelayanan. Pelayanan pertama saya itu asyar dulu. Ah. Asyar di salah satu gereja. Lalu pas Hmm. saya jadi asyar, saya tahu lah bagaimana penderitaan tim-tim pelayanan pada waktu itu. Dulu Hmm. saya berpikir ketika melayani Tuhan kan enak ya, pakai jas, pakai dasi. Hmm. Hmm. Tapi di tengah jalan, ketika saya udah pelayanan gitu, saya bilang, aduh ternyata pelayanan ikut Tuhan tuh kayak gini, yang ngangkat-ngangkat barang, ngangkut-ngangkut seperti itu. Dan saya ngerasa, aduh kayak gini tuh ternyata pelayanan. Ya, tapi seperjalanan waktu ya saya belajar bahwa ternyata memang ikut Tuhan itu gurih-gurih sedap gitu lah. Betul. Ya, dan Benar-benar. pada akhirnya tahun 2018, Hmm. 2017 saya akhirnya memutuskan untuk pelayanan mandiri buat Hmm. komunitas bersama anak-anak muda lain dan akhirnya Hmm. saat hari ini Tuhan percayakan untuk mengembalakan di gereja yang Tuhan percayakan hari ini. Tapi saya nggak Hmm. suka kalau dibilang itu gereja saya, karena saya hanya pengelola. Saya hanya Yes. dititipkan. Semua itu Hmm. punya Tuhan. Dan kita hanya Ah. dipercayakan, selama Tuhan percayakan, kita kelola dengan baik. Hmm. Dan jangan pernah mengklaim bahwa itu gereja saya. Atau itu milik saya, bukan. Semua Oh. itu milik Tuhan. Kita hanya mengelola, dan selama kita dikasih sebagai pengelola, kelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan. Karena kita percaya ketika kita mengelola yang baik, pasti pekerjaan Tuhan akan berjalan sesuai dengan seluruh maunya Tuhan. Gitu. Amin. Wow, luar biasa. Nah, tadi Pastor kan sempat cerita bahwa pada awalnya Katolik, kemudian umur 17 dibaptis. Nah, ketika mengenal Tuhan itu sebelum dibaptis, ya otomatis berubah agama lah ya, berubah agama dari Katolik menjadi Protestan, katakanlah begitu ya. Itu pengenalannya akibat siapa, Pastor? Karena kerinduan Pastor sendiri yang kemudian mencari tahu lebih dalam, atau bagaimana itu kisahnya sampai Sebenarnya dulu bisa saya berubah baptis gitu? itu hanya ikut-ikutan, brother. Hmm. Dulu saya apa namanya? Dulu saya baptis itu hanya cuma sekedar ikut-ikutan aja gitu. Oke. Iya, jadi saya ikut apa baptis karena saya lihat ih apa sih baptisan ini? Apa sih baptisan ini? Nah, setelah saya dicelup, saya baptis, disitulah mulai awal mula saya semakin mau cinta Tuhan, semakin mau mengenal Tuhan, semakin mau cinta Tuhan. Bukan saya kenal Tuhan dulu baru baptis. Ah, Malah setelah saya oh, baptis, disitulah perjalanan saya mengenal Tuhan. hmm, I see. Dan sampai Oke, akhirnya oke. sampai saat Wah, hari ini saya semakin jatuh cinta sama Tuhan, semakin merasakan bahwa saya nggak salah pilih. Ini loh Tuhan yang saya sembah gitu. yes, Seperti itu. dahsyat, mantap, betul, betul, betul. Nah,
setelah itu semua tadi Pastor sempat bercerita juga bahwa sempat ada penolakan gitu dari keluarga. Nah, apa yang membuat Pastor tetap maju di tengah penolakan keluarga atau di tengah ya mungkin ya ya semua itulah. Tentunya kan keluarga merupakan satu fondasi yang paling inti lah di dalam pelayanan seseorang gitu kan pada awal-awalnya khususnya. Nah, tapi Pastor malah justru mengalami penolakan tapi tetap maju gitu. Apa yang membuat Pastor tetap mau maju pada saat itu? Yang pertama, karena saya mencarinya sendiri gitu loh. Saya memutuskan itu sendiri bukan karena desakan keluarga, bukan desakan teman, karena saya awalnya kepo. Dan saya punya seorang yang punya prinsip ketika saya mencari sesuatu sendiri, saya mengambil keputusan sendiri, saya nggak akan terhalang dengan apa kata orang. Oke. Jadi buat saya ketika saya memutuskan, saya mau baptis. Ketika saya memutuskan, saya mau ikut Tuhan. Ketika saya memutuskan, saya dibaptis, sekalipun saya ditolak dimanapun, saya berpikir begini, bahwa saya memilih ini atas kesadaran saya sendiri gitu loh. Dan hal itu jadi membuat saya nggak jadi mundur gitu, malah semakin mencari Tuhan gitu loh, malah semakin ini apa sih? Jujur ya, dulu saya dari Katolik masuk ke karismatik saya bingung, karena kan saya belum mengenal ibadah liturgi gereja yang tepuk tangan Betul. yang seperti apa. Tapi ketika saya masuk, hal pertama yang saya rasakan itu curahan dari Roh Kudus itu kuat banget. Dan saya ingat banget pada waktu itu ketika ada acara Hillsong Conference di Indonesia ya gitu. Itu saya ingat pada waktu itu gereja yang pertama saya datangi itu di acara Hillsong itu saya ingat banget ada satu pujian itu judulnya apa namanya saya lupa lagunya. Kalau Indonesia ini di saat badai bergelora gitu. Oh ya, Be Still. Ya, lagu itu awalnya saya nggak tahu lirik Indonesianya, tapi seperjalanannya, ketika saya dengar, saya rasapi, dan itu membuat saya wow. Dan saya meneteskan air mata. Saya juga nggak tahu. Sejujurnya saya nggak ngerti liriknya artinya apa gitu loh. Tapi ya itulah kembali ya. Itu kuasa, the power of Holy Spirit. Itu kuasa daripada Tuhan Yesus. Jadi saya nggak pernah bisa membatasi kuasa Tuhan. Dan akhirnya disitulah saya dilawat. Disitulah saya semakin gue pengen lagi. Gitu. Wow, luar biasa. Nah, setelah masa-masa itu semua menghidupi sebagai orang Kristen, bahkan sudah melayani Tuhan juga gitu di gereja, apa yang membuat Pastor nih mau gitu awal-awalnya merintis komunitas, membuat komunitas? Bukankah orang kan sudah bilang nih gue udah pelayanan di gereja, kan udah cukup lah, udah angkat-angkat barang lagi, udah semua gitu, udah capek-capek di gereja, cukup lah. Kenapa harus sampai mau merintis komunitas lagi gitu? Adakah panggilan khusus yang memang datangnya dari Tuhan atau bagaimana, Pastor? Sebenarnya itu bicara ini ya, ketika itu komunitas itu saya bikin karena saya melihat banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang. Akhirnya di sekitar saya khususnya, awal mula yang buat saya akhirnya tergerak karena saya merasa kok ini banyak sekali anak-anak muda yang tertolak gitu loh. Wow. Iya, saya melihatnya banyak sekali anak-anak muda tertolak dan mereka cerita, Kak, aku begini loh kak, orang tua aku begini, orang tua begini. So, I think your problem and my problem itu sama gitu. Kita nggak berbeda gitu. Tapi kalau gue bisa, kenapa lu nggak bisa gitu loh? Gue nggak hancur, kenapa lu hancur gitu loh? Nah dari situlah saya tergugah dan saya tergerak untuk saya mau. Karena saya memulai pelayanan bersama dengan calon istri saya pada waktu itu, saya belum menikah. Saya melayani generasi dari rumah ke rumah, kita keliling, kita sama-sama melayani. Bahkan dalam komunitas itu, pure setiap dananya yang kami pakai adalah dana
dari pribadi saya gitu. Wow. Saya tanpa minta sama donatur atau sama orang tua, enggak. Semua yang saya lakukan dalam pelayanan itu murni sampai saat hari ini, itu semua berasal dari apa yang saya dapat dari pekerjaan saya kembalikan lagi ke Tuhan. Gitu. Nah dari situlah saya mulai tergerak karena saya berpikir gini. Salah satu yang setan akan hancurkan di dalam hidup ini, yang pertama keluarga, yang kedua generasi. Benar. Kalau mereka Jujur. nggak berhasil merusak keluarga, mereka akan rusak generasi. Benar. Yes. Ya kalau memang keluarga sudah rusak, yang kita jaga adalah generasi. Betul. Kalau generasi rusak, yang kita jaga keluarganya. Benar. Yes. Gitu loh. Dan Betul. disitulah mulai saya memulai. Dan pada akhirnya, itu yang membuat saya semakin hari semakin berapi-api dan semakin mau untuk mengikut Tuhan. Wow. Nah, tapi dari komunitas nih, Pastor, beralih ke gereja, itu kan gereja dan komunitas tentunya dua hal yang pastinya lumayan agak berbeda, Pastor. Karena membangun komunitas kan tidak sesulit membangun gereja. Mau seberapa besar, seberapa kecil gereja tersebut, tetaplah gereja pasti sedikit lebih kompleks ketimbangkan membangun komunitas. Nah, bagaimana sampai mau merintis gereja dan kesulitannya, denominasi dan lain sebagainya, kan itu ya jujur kata kan memang tidak mudah ya di Indonesia juga dan lain sebagainya gitu. Nah, apa yang mendorong menjadi tekad begitu kuat sampai harus nih terbentuk nih gereja nih, harus nih digembalakan di begini-begini, gimana itu semua, Pastor? Dan kenapa sampai mau? Awalnya saya nggak mau untuk jadi gembala. Bahkan saya sama istri saya bilang, bagaimana mungkin saya jadi gembala gitu kan. Malah dulu waktu saya mau jadi gembala, istri saya itu bilang, wah udah gila kamu jadi gembala katanya gitu. Siapa yang mau ikut kamu katanya gitu kan. Karena kan gembala itu bukan panggilan yang gampang ya gitu. Seperti yang brother bilang gitu kan. Makanya ketika saya mau mengembalakan, saya mengambil keputusan mengembalakan karena yang pertama, memang dulu ada satu orang, itu namanya Kak Semi Mandik. Beliau telepon saya, dia bilang, bro, kita ketemu ya, katanya gitu. Wah, gue lagi sakit kak, udah ketemu aja, gue yang samperin. Buat apa kak? Ya gue pengen, kita sharing-sharing lah, katanya gitu. Nah di situ dia langsung bercerita lah, bro, lu kenapa nggak bikin komunitas lo jadi gereja? Saya bilang gini, aduh kak Sem, gue kalau jadi gereja gue bingung. Aku bilang itu, kenapa? Gue harus punya dasar yang kuat, gue harus begini. Dan saya ingat banget apa yang dikatakan Kasemi. Kasemi bilang begini, lu nggak perlu punya modal apapun, yang lu harus punya cuma satu, hati. Karena ketika lu udah punya hati, Tuhan akan lengkapi semuanya. Jadi gitu. Nah, ketika itu sudah berjalan, ketika itu omongan itu terjadi, saya sama istri bergumul di rumah. Kami berdoa, kita bilang bagaimana mungkin ya. Istri saya cuma bilang ini, kalau ini dari Tuhan, ini tanda dari Tuhan, Tuhan pasti tunjukkan ke jalannya. Gitu. Makanya kita bergumul. Saya juga berpikir siapa yang mau ikut saya gitu kan? Siapa yang akan jadi jemaat saya gitu. Tapi itulah, saya mau kasih tahu juga buat semua orang yang menyaksikan live Instagram ini. Ketika engkau punya panggilan seorang gembala, jangan pernah takut, jangan pernah berpikir siapa yang akan ikut saya. Percayalah, ketika kita punya hati, jiwa-jiwa, Tuhan yang kirim kok. Amin. Amin. Karena jiwa itu punya Tuhan, bukan punya kita. Makanya stop klaim bilang itu domba saya. Jangan bilang itu jemaat saya. Semua itu punya Tuhan. Ketika Tuhan yang udah kirim, ketika Tuhan yang udah percayakan, tugas kita cuma satu. Rawat baik-baik apa yang udah Tuhan percayakan. Betul. Gitu, brother. Wow, luar biasa. Total sudah berapa tahun nih Pastor menggembalakan ini sampai saat ini? Untuk penggembalaannya secara sinode, secara resmi sudah 2 tahun. Dari 2021 ke 2023.
Seperti itu. Wow, luar biasa. Dari 2021 Dahsyat. ke 2023. 2022. Oke. Hampir 2 tahun lah, mau Nah, 3 tahun. ya, 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 Sorry, ya, sorry. ya, ya, ya. Kita mulainya secara Wow. ministry itu 2019. Jadi 2019, Hmm. 2020, 2021, 2022 sekarang. Gitu, Oh, oke. brother. Wow. Memulai di setelah zamannya masa-masa pandemi nih, Pastor. Berarti apa nih, Iya, online, offline, atau bagaimana nih awal-awalnya nih pada saat ibadah waktu iya itu? itulah. Makanya kan saya bilang, jadi kami memulai ibadah itu 3 bulan pertama gitu kan. Hmm. 3 bulan pertama. Jadi ketika itu pas 3 bulan pertama kami buka, ya kan, Hmm. pas kami buka itu rame, apa, jemaatnya cukup banyak, antusias segala macam kan. Nah, di Hmm. tengah perjalanan pandemi kan. Lalu Iya. saya berpikir, aduh kita mau jalanin pelayanan terus apa enggak nih, saya bilang gitu kan. Karena kan Hmm. saya dulu mikir kan, kalau pandemi kayak gini gimana gitu kan. Hmm. Nah, akhirnya saya sama istri komit, udah kita tetap jalanin pelayanan ini, saya bilang gitu. Kita tetap jalanin secara online dari awalnya yang suaranya bising banget untuk live, Hmm. akhirnya sampai sekarang kita berusaha mencari alat yang terbaik untuk streaming, ya, dan puji Wah. Tuhan ya sampai sekarang kita berjalan, kuncinya cuma satu, komitmen, yang kedua mengucap Yes. syukur aja. Banyak orang Betul. Wow. Yes. akhirnya komitmennya luntur karena apa? Karena dia selalu melihat kenyataannya, aduh kok jemaat gua segini terus, kok jemaat gua kayak kembali yang saya bilang dari awal, jemaat itu milik Hmm. Tuhan. Ketika kita Benar. komit dengan panggilan Tuhan, Tuhan akan kirimkan kok. Betul. Jadi hari ini ya buat saya kuncinya satu, komitmen, ya kan, lakukan aja. Gitu loh, brother. Wow. Setuju. Nah, Pastor kan mengingat juga baru minggu lalu kita merayakan ya, Paskah. Yes. Kita mengingat kembali keselamatan daripada Tuhan. Nah, seringkali anak-anak Tuhan Yes. nih, ya, baik anak-anak muda maupun siapapun lah ya, ketika kita merayakan Paskah itu kita mungkin suka cita, bersyukur dan sebagainya, tapi setelah Paskah itu kita seringkali ya kembali lagi gitu ke kehidupan kita secara normal gitu. Bahkan sama seperti murid-muridnya Tuhan Yesus yang setelah Tuhan Yesus bangkit dan lain sebagainya pun mereka kembali lagi kan ke hidup normalnya mereka gitu loh. Nah sebagai orang-orang anak-anak Tuhan ya, orang-orang Kristen, bagaimana cara kita memaknai pengorbanan dan keselamatan yang kita terima itu, Pastor? Apakah kita jalanin rutinitas hidup kita kayak normal atau apa yang harus kita lakukan? Kalau saya ya ini ya kembali dengan yang waktu itu saya bicarakan dalam ibadah Paskah, ibadah Jumat Agung kemarin. Kalau pendeta saya selalu bilang sama jemaat-jemaat yang saya layani, pendeta lain tuh kalau khotbah biasanya kan karya terbesar, first, Yes. real love dan segala macam lah tema-tema. Kalau saya memaknai Jumat Agung atau Paskah, itu saya kemarin dapat tema dari Tuhan tuh second chance, kesempatan kedua. Benar. Sadar atau enggak, kematian Yesus itu memberikan setiap kita tuh kesempatan kedua. Betul. Tapi itu yang kembali lagi kata Yes. brother bilang, terkadang kita sebagai orang Kristen tuh ya gitu aja terus. Ngulangin terus Hmm. kesalahan, minta diampuni lagi, ngulangin lagi kesalahan, minta diampuni lagi. Nah, makanya kan saya selalu ngasih, kemarin saya ngingetin jemaat juga gini. Ketika kita tahu kita dikasih kesempatan kedua sama Tuhan, kita tuh harus punya respon yang benar dalam menanggapi dan meresponi kesempatan yang Tuhan kasih ini gitu loh. Sebagai orang percaya, respon kita tuh apa? Banyak kan orang kalau pasca, kalau misalnya kematian ya udah, gua Kristen, gua ke gereja, selesai. Tapi kan Hmm. setelah kan permasalahannya setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kan itu permasalahannya. Gitu kan? Setelah Betul. kita tahu bahwa Yesus sudah mati, bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus naik ke surga, dia berikan kita penolong, dan dia menyediakan rumah buat kita, terus apa yang lo lakukan? Apa yang kita lakukan gitu loh. Benar. Kita bukan sekedar celebrate aja gitu loh.
Makanya kemarin saya mengingatkan jemaat ya, untuk memaknai Paskah ini kita berbicara kesempatan kedua. Hal yang pertama yang harus kita benar-benar lakukan dalam hidup ini, jaga hati. Hmm. Karena ketika kita nggak bisa jaga hati, percaya atau tidak, akhirnya hidup kita itu akan menjadi orang-orang yang jadi kayak orang munafik gitu loh, brother. Benar, betul. Karena hati itu sumber yang harus benar-benar kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu hati itu sumber yang bisa membuat kita melakukan kejahatan, gitu loh. Betul. Makanya saya selalu bilang sama jemaat-jemaat Tuhan, kita percuma mau datang ke Tuhan bawa perpuluhan, bawa emas, kemenyan, mur atau apapun. Kalau hati kita masih dendam, masih benci, masih sakit hati sama orang, masih iri, terus buat apa Yesus mati kedua kali, kasih kesempatan mati buat kita, terus kasih kesempatan yang kedua kali buat kita? Kalau hati kita Ya, masih hati yang seperti itu gitu loh. benar. Makanya ketika kita tahu bahwa kematian Yesus memberikan kita kesempatan kedua, come on, belajar untuk jaga hati, jangan sampai hati kita terus dikotori, terus diobrak-abrik sama si setan, sehingga hidup hati kita tuh nggak bisa menyenangkan hati Tuhan gitu loh. Karena saya percaya ketika kita bisa jaga hati, hidup kita pasti akan berkenan di hadapan Tuhan. Benar. Seperti itu, Benar. makanya saya Ya. bicara soal keselamatan, ya saya mengajarkan jemaat bahwa kita harus sadari dulu bahwa kematian Yesus itu memberikan kita kesempatan kedua, dan kematian Yesus itu mengajarkan kita untuk kita belajar agar kita menjadi pribadi-pribadi yang mau menjaga hati. Karena ketika kita menjaga hati, secara tidak langsung, secara otomatis, kita tuh sedang menjaga hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, gitu loh. Jangan sampai kita tahu Yesus mati, kita tahu Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Yesus beri penolong buat kita, bahkan dia berikan semuanya buat kita, tapi kita berikan buat Tuhan setengah-setengah, gitu loh. Yes, yes. Makanya saya bukan tipikal pendeta yang selalu ngancam nakut-nakutin jemaat. Saudara kalau nggak hidup kudus masuk neraka. Enggak. Karena buat saya ketika kita bisa hidup dengan hati yang bersih, saya percaya gitu. Pasti kita akan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Gitu loh. Amin. Yes. Amin. Itu brother. Wow. Cuman kan terkadang nih ya, kita sebagai manusia, saya kan mungkin pastor juga seorang gembala ya, dan lain sebagainya, di tengah pengalaman hidup semuanya ya. Kita jaga hati kita nih terkadang pastor, tapi mungkin seberapa pun kita jaga, yang namanya kita manusia, pasti mungkin kita disakiti oleh orang lain ya, dan kita nggak bisa menolak rasa kesal gitu mungkin, atau rasa kecewa kita terhadap seseorang, rasa marah dan sebagainya. Ketika kita mengalami itu semua, bagaimana cara kita deal with it gitu, bagaimana cara kita menghadapi itu semua, dan mungkin pastor sendiri juga pernah mengalami penolakan gitu dalam kehidupan. Nah, bagaimana cara cara menghadapi itu semua? Kan kita seberapa pun kita jaga, kalau namanya orang sakit, ya kita balik lagi, hati kita bukan hati baja, pasti kan ya sedikit-sedikit kegores juga pasti. Karena cara ngobatinnya lagi gimana sampai nggak berlarut-larut, karena banyak orang dari kecil jadi berlarut-larut, didiamkan, bahkan dinikmati, alhasil jadi masalah besar. Nah, bagaimana menurut Pastor? Ya, kalau saya sih menanggapi gini, kita memang betul yang kata brother, kita manusia bukan berhati baja. Hal yang harus kita lakukan itu kita harus belajar untuk melupakan. Kan gak gampang, Pastor. Betul, gak gampang. Betul, itu gak mudah. Banyak orang bilang saya sudah melupakan, saya sudah mengampuni, tapi kalau ketemu dia buang muka. Bener gak? Realitanya begitu kan? Betul, ya, kan? betul. Banyak, betul. Dia bilang saya udah mengampuni, saya udah memaafkan,
Tapi kalau ketemu buang muka. Kalau Ya. udah ketemu nggak mau negor, Hmm. ya kan? Yes. Jadi kalau saya menanggapinya gini, saya meresponnya gini. Bagaimana cara? Melupakan. Gimana cara melupakannya, Pastor? Kan itu nggak mudah. Hmm. Caranya gampang. Duduk, baca firman, doa sama Tuhan, minta pengampunan. Saya udah lakukan tapi sulit, Pastor. Sadar atau enggak, setan tuh selalu merusak pikiran kita dengan hal-hal yang merusak hati kita. Benar. Yes. Dia akan merimain kesalahan-kesalahan orang yang menyakiti kita. Dia akan merimain kesalahan-kesalahan orang tua kita. Dia akan merimain hal-hal yang membuat kita akhirnya membangkitkan sakit hati kita. Dan terus caranya gimana, Pastor? Caranya satu. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita berdoa baca firman. Karena saya percaya ketika kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, hati kita akan jadi hati yang sejuk, bukan hati yang gak sejuk gitu loh. Betul. Saya berulang kali disakiti. Saya berulang kali, ya tadi Pak Brother tahu sendiri, ditolak. Saya berapa kali difitnah. Tapi buat saya gini, kalau saya selalu pegang begini, Yesus aja disakiti, dia gak marah. Yesus aja difitnah, gak marah. Yesus aja dicambuk, ditikam, dihancurkan, dia gak marah. Masa kita manusia bisa lebih marah daripada dia gitu. Kayak saya belajar gimana kita harus serupa dengan Kristus. Ya kita meneladani Kristus. Caranya gimana? Baca firman Tuhan. Agar kita nggak nginget-nginget lagi apa yang menjadi kesan orang dalam hidup kita gitu loh, brother. Dan memang itu susah. Makanya saya selalu sering bikin jokes gini. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi peperangan kita lawan penghulu-penghulu di udara, mertua-mertua di darat, orang tua di darat, menantu-menantu di darat. Saya sering bercanda gitu. Karena peperangan yang sering terjadi kan antara orang tua dan anak, mertua menantu, kakak dan adik. Betul nggak? Iya. Iya kan? Gitu. Itu yang paling sering terjadi gitu. Makanya saya bilang, makanya penting kita nggak mungkin bisa jaga hati kalau kita nggak penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Benar. Jangan lari ke hal-hal dunia. Oh kita misalnya dugem atau apa biar hati tenang. Malah itu hanya sesaat sifatnya. Tapi efek sampingnya apa? Akhirnya kita ketergantungan dengan hal-hal dunia. Tapi kalau kita tiap hari bacanya firman Tuhan, lalu bergaul dengan orang. Nah, saya selalu ingetin juga nih, buat anak-anak muda atau orang-orang yang mungkin yang udah berkeluarga di tempat ini, ketika kalian punya penyakit yang misalnya penyakit hati, jangan pernah curhat dengan orang yang punya penyakit yang sama. True. Karena itu yang akan membuat luka kita gini, sakit hati itu kayak koreng. Ketika udah kering, rasa gatal ada lagi rasa gatal, digaruk lagi. Nah, kalau kita ketemu orang yang punya penyakit sama itu kayak gitu. Yang tadinya udah mau sembuh, ketemu orang punya penyakit sama, itu rasanya pengen garuk lagi tuh luka. Iya, betul, make sense. Yes. Setuju. Jadi akhirnya luka itu akan tumbuh lagi. Dan sampai akhirnya gak akan pernah selesai gitu. Makanya saya selalu mengingatkan, curhatlah kepada orang yang tepat, orang yang dewasa. Makanya kan firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, toh. Betul. Yes. Makanya hari-hari ini kita harus belajar untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Yang pertama bijaksana dalam mencari pergaulan. Jangan sampai pergaulan kita merusak kebiasaan baik kita. Yang kedua, kita harus bijaksana dalam mempergunakan waktu yang ada. Karena saya percaya ketika kita udah salah dari hal yang pertama, kita nggak bijaksana dalam pilih pergaulan, kita pasti akan nggak bijaksana dalam memanage waktu kita. Karena kalau kita udah punya teman yang salah, kita pasti akan menggunakan waktu kita dengan salah. Tapi kalau kita bijaksana dalam memilih pergaulan,
teman-teman kita, orang-orang teman-teman yang membangun kita dalam Kristus, saya percaya untuk waktu, manajemen waktu, itu kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih bijaksana lagi dan menggunakan waktu itu dengan baik. Betul. Bahkan ketika kita punya pergaulan yang baik, saya percaya dalam hidup ini, setiap keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang benar, bukan keputusan-keputusan yang salah, gitu loh. Makanya untuk memaknai sebuah keselamatan juga kita harus belajar untuk jadi pribadi yang bijaksana. Jadi jangan sampai ketika kita salah bergaul, itu belakangnya semua akan salah. Kalau kita nggak bijaksana dalam bergaul, semuanya akan berantakan belakangnya. Tapi kalau kita bijaksana dalam memilih pergaulan, kita bergaul kepada dengan orang-orang yang membangun kita di dalam Tuhan, percayalah, ke belakangnya, masa depan kita, itu akan lebih baik. Betul. Wow, luar biasa. Bahkan Yes, itu membuat kita juga semakin membuat kita apa yang tadinya kita gampang sakit hati, ketika pergaulan kita benar, rasa sakit itu akan hilang, gitu loh. Rasa sakit hati itu akan pergi dengan berlalu gitu aja, gitu loh. Tapi kalau kita datang dengan orang yang punya penyakit yang sama, oh iya tuh dia mau gitu, orang begini. Akhirnya kita mengingat lagi kesalahan orang lain. betul. Makanya saya selalu mengingatkan sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah. Marilah kita belajar bijaksana. Khususnya ketika kita tahu kita punya kesempatan kedua yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jangan jadi pribadi-pribadi yang nggak bijaksana dalam hidup ini. Makanya firman Tuhan kan kasih ada ayatnya bunyi begini. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Seperti itu. Wow, setuju. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pastor dari aku ya. Sebagai seorang gembala saat ini ya, menggembalakan gereja ya, walaupun apapun itulah ya, tapi ya tetaplah seorang gembala, seorang hamba Allah. Apa yang menjadi kerinduan hati Pastor untuk jemaat-jemaat yang Pastor gembalakan khususnya di dalam hari-hari ini gitu? Yang saya rindukan yang pertama, jemaat itu dewasa. Wow. Karena gini, saya bukan tipikal pendeta atau hamba Tuhan yang suka memanjakan jemaat untuk, ayo saudara diberkati, saudara begini. Nggak salah. Tapi saya lebih tipikal seorang gembala yang mengajarkan jemaat dalam hidup ini, jadilah orang yang punya respon yang benar. Karena saya percaya ketika kita punya respon yang benar, kita pasti akan dewasa secara iman. Amin. Setuju. Karena kalau kita nggak punya respon yang benar dalam hidup ini, kita pasti akan jadi pribadi-pribadi yang, sorry to say, saya bilang jadi jemaat-jemaat yang bocah gitu loh. Jemaat-jemaat yang bocah tuh gimana? Ketika punya masalah, nangis, terus kecewa sama Tuhan, pergi ninggalin Tuhan, cari Tuhan yang lain. Tapi kalau pribadi yang dewasa, dia pasti akan punya respon yang benar, sekalipun doanya belum dijawab, sekalipun sakitnya belum disembuhkan, sekalipun pergumulannya belum temukan jalan keluar, dia akan berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Amin. Saya mengutip satu kisah di dalam Alkitab seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika kita menjadi orang yang dewasa, kita pasti akan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun dia tahu ancamannya, dia harus dimasukkan ke dalam perapian, mereka nggak takut. Yang mereka katakan apa? Sekalipun kami akan dimasukkan ke dalam perapian, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja itu dirikan. Nah hari ini sebagai orang-orangnya anak-anak Tuhan, bisa nggak kita punya sikap dewasa seperti itu? Sekalipun hari ini doa saya belum dijawab Tuhan, sekalipun hari ini saya belum dapat pekerjaan, sekalipun hari ini Tuhan belum kirimkan pasangan buat saya, sekalipun hari ini saya belum temukan jalan keluar dari permasalahan saya mau katakan bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Amin. Yes. Sekarang banyak orang akhirnya mencari gang sempit, akhirnya orang mencari jalan alternatif untuk menemukan jalan keluar. Padahal firman Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Benar.
secara tidak langsung firman Tuhan katakan tidak ada jalan lain selain Yesus. Aku. Yes. Ya. Oleh sebab itu kerinduan saya selalu mengingatkan jemaat, jadilah jemaat-jemaat yang dewasa. Karena ketika kita dewasa, kita punya respon yang benar. Dan ketika kita punya respon yang benar, kita nggak akan mudah kecewa sama Tuhan. Benar. Permasalahannya banyak jemaat sekarang dimanjakan dengan firman yang hanya mengenakan telinga. Sehingga punya respon yang akhirnya, sorry itu saya harus bilang responnya salah. Ya, true. Dan ketika dia punya respon yang salah, akhirnya ujungnya kecewa. Betul. Dan meninggalkan Tuhan. Hari-hari ini semakin jahat. Ketika kau doamu nggak dijawab, engkau ninggalin Tuhan, maafkan saya harus bilang, kau orang yang bodoh. Kenapa sih bilang kau orang bodoh? Karena ketika doamu belum dijawab, ketika pergumulanmu belum selesai, bukan berarti Tuhan nggak sayang. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita doakan. Amin. Tapi permasalahannya, mau nggak kita nunggu sampai waktu yang tepat? Wow. Banyak kan kita nggak ada yang mau nunggu seperti itu, brother. Betul, betul, Pastor. Dan akhirnya mencari jalan-jalan alternatif, jalan-jalan tikus, ya kan? Iya. Memang kan seperti kita kalau kita naik kendaraan kan kita selalu cari jalan yang pintas. jalannya biar cepat sampai gitu kan. Yes. Padahal pernah nggak berarti jalan tiba-tiba nyari jalan alternatif ternyata mentok. Saya pernah waktu itu sama istri saya waktu mau ke rumah kakak ipar saya cari jalan. Ikutin peta, wah ini bakal nyampe nih ke rumah kakak saya. Saya lewat jalan tikus, ujungnya akhirnya kita ketemu kuburan, brother. Iya. Iya benar sih, betul. Iya. Sadar atau enggak, kita juga kayak gitu. Betul. Ketika kita udah ketemu kuburan kan mau ngomong kita mundur lagi kan? Benar. Ya. Nah, kita orang percaya juga kayak gitu. Ketika kita udah mentok, akhirnya mau ngomong ya udahlah balik lagi sama Yesus. Betul. Yes. Udahlah. Makanya saya selalu ngingetin, harapan saya itu selalu gitu. Jadi saya mau jemaat-jemaat Tuhan tuh dewasa. Karena ketika dewasa punya respon yang benar. Saya bukan tipikal gembala yang muluk-muluk. Saya mau jemaat saya 10.000 jiwa dan segala macam. Karena buat saya gini, bukan bicara kuantitas, tapi kualitas. Betul. Karena jemaat ya seperti 10 orang kusta yang disembuhkan. Brother ingat kisahnya? Yes, ingat. Yang kembali hanya satu. Kembali cuma satu. Berarti yang berkualitas hanya satu kan? Betul. Jadi buat apa kita punya jemaat 10.000, tapi akhirnya hanya kuantitas saja. Ya, hari-hari ini yang kita persiapkan adalah jemaat yang punya kualitas iman yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Bukan kuantitas. Oleh sebab itu, harapan saya juga buat semua yang menyaksikan ini. Ketika hari ini engkau Tuhan percayakan dalam sebuah pelayanan, jangan pernah takut untuk melangkah. Setiap apapun yang kau perlukan dalam pelayanan, Tuhan yang siapkan. Saya bisa jamin itu karena saya sudah praktekkan itu. Saya dalam pelayanan di gereja, saya tidak pernah ada satupun sponsor yang saya minta dana. Semua dana yang saya pakai dalam pelayanan, semua itu Tuhan berikan dalam pekerjaan saya dan saya kembalikan lagi sama Tuhan. Dan itu sudah saya praktekkan sampai dari 2019, itu 2018 ya. Dari komunitas 2018 sampai saat hari ini 2022, 4 tahun saya praktekkan itu. Dan hari ini saya belum pernah makan batu, brother. Wow. Yes. Yeah. Wow. Jadi hari ini buat kalian yang masih ragu-ragu dalam melangkah, dalam melayani Tuhan, ayo bangkit. Jangan merasa sendiri, kau punya Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Langkah bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan lengkapkan. Dan percayalah, ketika Tuhan sudah lengkapkan dengan kuasa daripada Tuhan,
layananmu pakai, pasti akan Tuhan pakai secara dahsyat. Amin. Amin. Wow, luar biasa sekali, Pastor. Sungguh sebuah kebahagiaan, sekali lagi kehormatan juga bisa kedatangan Pastor pada malam hari ini dan bisa berbincang-bincang bersama, sekali lagi mewakili semua yang nonton malam hari ini. Dan atas nama aku pribadi, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk semua sharing, kesaksian, dan segala sesuatu yang telah dibagikan. Sungguh sangat memberkati. Mungkin sebelum kita menutup dalam doa dan berdoa bagi bersama, saya hanya ingin merangkum sedikit saja pembicaraan kita malam hari ini ya, dan kiranya menjadi berkat bagi teman-teman semua yang menyaksikan malam hari ini. Yang pertama-tama adalah ketika kita mau melangkah, ya maju aja, nggak usah mikirin kanan kiri, nggak usah mikirin siapa yang menghalangi kita. Mau maju aja, Tuhan pasti sertai. Dan yang kedua, Allah kita adalah Allah pemberi second chances. Jadi sebagai umatnya pun kita harus belajar juga memberikan orang-orang lain juga mungkin yang pernah menyakiti kita juga kesempatan-kesempatan. Jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang menutup diri dan hanya mau menerima second chance dari Tuhan aja, tapi tidak mau menghidupi serupa dan segambar dengan Tuhan dengan karakternya, yaitu memberi pengampunan, melupakan. Janganlah kita menjadi pribadi-pribadi yang keras dan menjadi pribadi-pribadi yang tidak mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mari belajar jadi pribadi-pribadi yang dewasa rohani, yang selalu mau bertumbuh, tidak hanya stagnan di sebuah tempat, tapi kita mau bertumbuh, kita mau mengenal Allah lebih lagi. Juga melalui setiap pergumulan yang kita hadapi, kita mau bersyukur dan kita mau percaya bahwa ada rencana yang baik, ada sebuah karya yang baik yang mungkin Tuhan siapkan bagi setiap kita. Jadi jangan hanya kita mau berkat aja, tapi bersyukurlah dalam segala proses kehidupan yang kita alami. Mari kita satukan hati, kita berdoa juga untuk Pastor Stefano yang telah jadi berkat bagi kita malam hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan untuk live Instagram malam hari ini. Tuhan, kami percaya tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kami. Tidak ada yang kebetulan Tuhan di mana kami berbincang-bincang. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Stefano yang telah jadi berkat bagi kami Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan di dalam penggembalaannya Tuhan. Kau urapi, Kau sertai, Kau pimpin, Kau bimbing selalu Tuhan. Engkau Allah yang selalu mencukupkan Tuhan, Allah yang selalu menyediakan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Berkati gereja yang dipimpinnya Tuhan, urapi Tuhan, biarlah menjadi umat yang dewasa secara rohani, selalu bertumbuh Bapa, tidak stagnan Tuhan, selalu menjadi pribadi-pribadi yang mengerti Engkau lebih dan lebih lagi Bapa. Kami berdoa juga untuk keluarganya, Kau berkati, pekerjaannya juga Kau berkati, Kau sertai, Kau urapi selalu dengan hikmat-hikmat yang baru Bapa. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan, mungkin yang sakit Bapa, Engkau sembuhkan, Kau pulihkan, yang berbeban berat juga Engkau berikan Tuhan jawaban doa mereka Bapa. Engkau tunjukkan jalan, Kau berikan keberanian bagi mereka yang ingin melangkah Tuhan, agar mereka tahu bahwa Engkau Allah yang menyertai mereka, Allah Immanuel. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk Indonesia, berkati Indonesia senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami menutup live Instagram malam hari ini hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua itu diberkati sama-sama, kita katakan amin. Terima kasih banyak Pastor. Tuhan Yesus memberkati selalu. Terima kasih. Terus pakai luar biasa. Dan Amin. kiranya setiap apapun yang berada lakukan di Instagram atau apapun semuanya diberkati Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pastor, sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Aku Daniel pamit undur diri. Stay safe and stay healthy. God bless.